Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. B. Tetap semangat dan sehat selalu. Video saya kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata ketika saya waktu masih kecil, ketika saya masih kelas 6 SD kira-kira itu saya. Pada suatu hari ketika itu saya bersama teman-teman saya, kurang lebih ada 5-6 orang yang saya agak lupa itu. Tapi yang saya ingat yang pasti namanya si Erik, Indra, si Wahyu, sama si Ganang itu, sama si Hari ya saya agak lupa itu, sama si Aris ya itu saya ingat itu. Nah, ketika suatu hari itu malam, jadi kalau dulu itu sekitar habis isya ya, jam 8-an itu. Nah, itu pada malam minggu guys kayaknya dulu itu. Nah, di tempat saya kampung itu ada namanya pemakaman guys. Pemakaman disebut Gedong Lincip. Gedong Lincip itu masuk gang gitu guys, dari perempatan besar masuk ke gang ke arah barat guys, ke arah barat itu. Tapi gang itu belum ada rumah-rumahnya, hanya ada satu rumah, sama satu rumah itu yang baru proses pembangunan, tapi kosong guys, pembangunannya berhenti, entah itu karena apa saya nggak tahu. Nah, dulu itu kita timbul ide, kalau zaman sekarang itu namanya ngeprank ya. Kalau dulu itu ngerjain orang ya namanya ya. Nah, itu saya punya ide pada waktu itu, kita bikin boneka, cari boneka, kita kasih kain putih. Boneka itu ada rambutnya panjang gitu guys, jadi kayak menakutkan. Kita kasih tali yang namanya senar itu dari bermain layangan itu, kita lemparkan ke atas pohon. Nah, itu kan bisa ditarik ulur, jadi kalau diulur turun ke bawah itu kan, nanti pada akhirnya kalau ada yang lewat pasti akan takut karena itu gelap dan terkenal lewat situ tuh udah jam 8 malam udah pada jarang yang berani, sepi sekali, angker. Dulu listrik pun juga sekarang, lampu pun jarang pada saat itu karena melewati kuburan Gedong Lincip itu. Gedong Lincip itu adalah suatu kuburan yang konon dulu bekas tempat pabrik obat, itu tepatnya di dalam sebelah keraton, persinggahan keraton Kartasura guys. Nah, ceritanya dimulai pada saat itu. Nah, kita sembunyi di rumah yang kosong tadi. Nah, kita pakai senar itu, bonekanya sudah di atas pohon. Nah, ketika ada orang yang lewat diulur gitu, wah, pasti kan orangnya takut, terbit-bit lari ya. Kita tertawa terbahak di situ. Nah, dimulailah ada bapak lewat dengan anaknya boncengan. Kalau dulu namanya GL Pro guys. GL Pro tuh gejot langsung namanya, bisa sepeda ontel namanya. Nah, lewat situ, nah tiba kita, orangnya lewat, kita turunin, seret. Wah, otomatis kan kaget itu orang, wah girap-girap itu Cap, langsung wah marah-marah, lari terbirit-birit ya gitu. Nah, terus kita kan takut juga karena ternyata orangnya berani guys. Sambil lari dia lari kembali lagi ya, kita lari semua keluar dari rumah kosong itu, kali wah itu ya. Sampai di jalan kita tuh kaget, hei lah si Erik mana? Wah, di situ kita seremnya mulai guys. Si Erik masih di dalam tadi, nggak ikut lari kayaknya, sembunyi di situ. Wah, nggak mungkin, kita tunggu aja sebentar di sini. Kita tunggu 5 menit 10 menit, si Erik tuh nggak keluar guys dari rumah angker itu, rumah kosong itu. Terus kita tunggu sambil, wah gimana nih Erik, kita nggak ada yang berani kesana lagi. Nah, selang beberapa menit itu si Erik keluar, lari terus 10 menitan ada itu lebih kayaknya. Lari, wah tolong ada apa? Loh kok ada yang kene kabeh? Kok di sini semua? Lama kok Erik, kok rame lumayan seperti itu. Loh tadi aku di sana melihat kamu dihajar sama orang tadi yang lewat loh, diantemi, ditek-itek, saya sampai mohon ampun, sampai minta maaf gitu. Kok ternyata kalian udah di sini semua? Ternyata si Erik itu berhalusinasi guys. Wah, merinding saya ini. Kalau teringat cerita dulu itu saya merinding. Halusinasi yang
kisah nyata. Ternyata si Erik itu di-prank sama hantu yang ada di rumah kosong itu. Yes, tadi Erik menceritakan kisah nyatanya bahwa saya di sana tadi melihat si bedik saya ini dihajar oleh orang yang lewat situ yang dikerjain tadi, dan si Erik memohon ampunkan untuk jangan dihajar, kasihan seperti itu, minta maaf. Ternyata Erik itu di situ berhalusinasi sendiri. Kita sudah di jalan semuanya. Wow, pada setelah itu kita semua takut guys, dan udah nggak berani lagi main prank-prankan kayak gitu. Jadi ternyata makhluk halus itu ada guys, dan ini kisah nyata saya sendiri. Dan silakan teman-temanku kalau ada yang mendengar cerita ini yang terlibat pada kisah saya ini dulu, silakan berkomentar atau mengingatkan kita kembali bernostalgia. Oke, terima kasih. Tunggu video saya berikutnya. Semoga ini bisa menghibur Anda semua. Terima kasih.